Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. 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 La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudara, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Hafiz. Video kali ini akan membahas tentang tauhid, yaitu la ilaha illallah yang disebut zikir tubuh. Zikir tubuh ini yaitu la ilaha illallah, maknanya sangat luas dan banyak. Kalau orang kita seperti kita ini, orang awam, memaknai la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada juga memaknai bahwa tidak ada yang pantas dicintai kecuali Allah. Ada juga memaknai tidak ada tujuan hakiki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau orang ahli ma'rifat atau para kalangan sufi memaknai la ilaha illallah adalah tidak ada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La mawjudun illallah, tidak ada yang berwujud kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid atau la ilaha illallah merupakan pengakuan dan keakuan, penyaksian dan kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, dimanapun Anda berada, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersaksi dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, akulah zat Allah yang sebenarnya, diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akulah Muhammad, utusan Allah, rupa zat. Sekali lagi, akulah Muhammad dan Rasulullah, rupa zat. Saudara, la ilaha illallah puncak keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tunggal. Yang ingin saya beritahukan di sini, saudara, bagaimana kita mengesahkan Allah secara lahir dan batin di dalam kehidupan sehari-hari.
Kita ini seringkali mengatakan Allah itu Maha Esa, Allah itu satu tunggal esa. Kita ini hanya sebatas ucapan bahwa Allah itu esa, Allah itu ahad. Saudara, selama kita tidak bisa mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, selama itu pula kita menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kafir. Orang kafir adalah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, dimanapun berada, ketahuilah bahwa mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah tidak lain kecuali melenyapkan diri kita di dalam jati dirinya atau meleburkan diri kita ke dalam jati dirinya. Atau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, berarti kita tidak ada lagi, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berarti kita ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu saya tegaskan di sini bahwa hakikat manusia adalah tindakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala tindakan manusia adalah tindakan Allah juga. Saudaraku, saya ingatkan, tinggalkan diri kita ini, tinggalkan diri kita ini. Jangan pernah merasa ada. Tinggalkan segala kesombongan, keangkuhan. Karena kita ini tidak punya apa-apa. Apa yang kita banggakan? Janganlah pernah merasa ada. Karena itu adalah kesombongan yang sangat besar. Saudara, janganlah pernah kita ini merasa berbuat sesuatu. Jangan. Kalau kita merasa ada, berarti kita menduakan Tuhan. Kita menduakan Tuhan. Coba bayangkan. Jadi jangan pernah merasa memiliki dan lain sebagainya. Jangan merasa berbuat, jangan merasa melihat. Semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hanyalah seperti wayang dimainkan oleh dalam. Jika dalam itu memainkan wayangnya, bermainlah wayang itu sesuai dengan kehendak dalam. Dan kita ini seperti bayangan. Jika yang punya bayangan itu bergerak, bergeraklah bayangan itu.
saudaraku, dimanapun Anda berada, saya ingin menitipkan suatu metode untuk mengamalkan zikir tubuh, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Caranya, perhatikan baik-baik caranya. Gerakkan kepala naik, nanti saya contohkan. Gerakkan kepala naik sambil membaca la ilaha. Kemudian gerakkan lagi kepala turun membaca illallah. Zikir ini zikir isyarat pernapasan, gimana pernapasan naik turun membawa Allah naik turun. Nah, perlu di sini saya jelaskan. Kita bicara dulu masalah zikir napas. Zikir napas itu bermacam-macam. Di dalam setiap tarekat, dalam setiap aliran marifat hakikat itu memaknai bermacam-macam dalam zikir napas. Ada yang masuk napas hu, keluar Allah. Ada yang masuk napas Allah, keluar hu. Ada yang masuk napas la ilaha, keluar illallah. Ada yang masuk napas la ilaha illallah, keluar Muhammad Rasulullah. Bermacam-macam. Tapi pada hakikatnya adalah sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah bukanlah tujuan, tetapi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan zikir. Ketika kita membaca la ilaha sambil kepala begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus menerus. Dan lama-lama huruf la ilaha akan hilang. Bukan berarti hilang tidak menyebut, tetap disebut oleh lidah, dimainkan oleh lidah, tapi tidak bersuara. Yang nampak hanya illallah, 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 illallah. Zikir ini saudara, kalau Anda mengamalkan, silahkan amalkan, buktikan, akan menimbulkan nikmat luar biasa. Bulu-bulu semua merinding, kayak merasa ada yang melapisi. Artinya apa? Artinya darah, daging, kulit, bulu, dan lain sebagainya ikut berzikir. Subhanallah. Sekali lagi saya jelaskan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama kelamaan tidak nampak lagi tuh la ilaha. Yang nampak illallah gini. Illallah, 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 illallah. Tapi bukan berarti tidak disebut la ilaha. Disebut oleh hati, dimainkan oleh hati, tapi tidak bersuara. Yang disuarakan itu illallah, illallah, illallah. Zikir ini menimbulkan kenikmatan luar biasa. Silakan mencoba saudara, saya ijazahkan. Demikian saudara, dan tunggu saya di video akan datang yang akan membahas
zikir lebih jelas. Saudara, dukung terus channel ini agar channel ini bisa berkembang. Video akan datang akan menjelaskan sejelas-jelasnya tentang siapa kita sebenarnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.